Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Pada kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan cek satu persatu kehadiran dari kelas ini ya. Anissa Fadila, Adelia Ramadhani Fitri, Citra Winda Wahyuni, Dara Aulia Rahmi, Rocky Ananda, Sandra Saputra. Oh ya, berarti semuanya di sini hadir ya. Sebelum itu, Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Ya, berdoa selesai. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana itu peran umat Islam pada masa kemerdekaan. Seperti materi minggu lalu itu bagaimana peran umat Islam pasca kebangkitan, ya kan? Dari anak siswa Ibu, dari murid Ibu, apakah masih ingat bagaimana materi yang lalu? Ya, kepada Rocky. Ya betul ya Rocky ya. Itu dia materi kita minggu lalu. Untuk materi sekarang yaitu tentang bagaimana peran umat Islam pada masa kemerdekaan, yang mana target kita pada pertemuan kali ini yaitu siswa Ibu bisa mengetahui tentang bagaimana peran umat Islam pada masa kemerdekaannya, apa saja yang ia lakukan, perjuangannya yang ia lakukan. Terus nanti pada penjelasan ini juga nanti siswa Ibu akan tahu dalam penyampaian ini ada berbagai kelompok ataupun berbagai organisasi yang akan muncul pada masa ini, kan? Jadi bagaimana kita tuh perlu mengetahui pembelajaran ini agar tertanam dalam diri kita tuh semangat untuk berjuang, semangat untuk menghargai, dan semangat selalu untuk membela bangsa kita. Karena pada masa sebelumnya itu kita tahu bagaimana beratnya orang-orang terdahulu untuk memperjuangkan Indonesia, terutama pada Islam, ya kan? Baik, langsung saja kita masuki pembelajaran hari ini ya. Semangat anak ibu-ibu, semangat ya, karena materi ini adalah materi yang menarik juga. Dan nanti setelah habis materi ini nanti ibu bisa membocorkannya sedikit, bahwasannya ada beberapa soal ujian kita. Materi inilah nanti akan ibu masukkan salah satunya, jadi harus disimak. Bagi yang tidak mengerti dan tidak paham, nanti ditanya, dan bagaimana nanti ibu menjelaskan itu nanti. Kalau bagian yang penting yang rasanya kurang pada buku paket itu dicatat ya, dicatat. Sebelum belajar ibu lihat kelas ini bersih ya, pada yang pikir hari ini sangat bagus ya, ibu apresiasi sekali ya. Langsung saja, yaitu bagaimana peran umat Islam pada masa kemerdekaan. Pada masa ini yaitu perjuangan melawan penjajahan dengan strategi di sini ada strategi jualannya, dengan strategi atau jalannya mendirikan organisasi Islam itu ada berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan cara
Yang pertama yaitu dengan cara syarikat dagang Islam syarikat, yang mana syarikat dagang Islam ini berdirinya sekitar tahun 1905, yang mana dipimpin oleh Haji Saman Hudi. Ada beberapa juga di sini. Perkumpulan ini berdirikan dengan maksud untuk meningkatkan antara hidup bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu Jamiatul Khair. Jamiatul Khair ini berdiri sama tahunnya, yaitu 1905, itu di Jakarta, tujuannya itu adalah untuk pergerakan Islam yang pertama di Pulau Jawa, ya terutama ini untuk yang kebanyakan itu keturunan Arab, kayak atau keturunan gitu kan, ya. Dan juga itu yang ketiga ada lagi namanya Al-Irsyad. Al-Irsyad di sini ada didirikan berbeda. Di sini didirikan berbeda ya, berbeda mau sekitar 9 tahun, yaitu tepatnya pada 1914 itu didirikan oleh perdagangan ulama keturunan Arab, salah satunya itu Syekh Ahmad Sorkali. Ya. Yang ketiga yaitu Perserikatan Ulama Gerakan Modernis Islam. Itu didirikan juga tahun 9. Ini lebih dahulu nih daripada yang sebelumnya, Jamiatul Khair. Ini 1911 Masehi oleh Abdul Halim yang berpusat di Majalengka, Jawa, ya kan. Organisasi ini diakui keberadaannya oleh Belanda tahun 1917. Jadi lama nih jaraknya nih, baru diakui sama Belanda kan. Dan bergerak di bidang ekonomi dan sosial, seperti contohnya kayak mendirikan panti asuhan, ya kan, atau mungkin untuk yayasan anak yatim piatu, begitu. Dan juga ada yang namanya yang kelima yaitu Muhammadiyah. Ini didirikan di Jogja 18 November 1912. Yang jelas ini yang pasti di sini anak ibu tahu ya siapa pendiri dari Muhammadiyah. Siapa? Ayo, yang tahu? Ya betul, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang mana dia tuh adalah salah satu penggerak dari Muhammadiyah. Semangat juang beliau itu adalah semangat juang yang luar biasa sekali, ya kan. Dan sendiri juga dia 1930 juga itu merupakan partai politik, tetapi gerakan Islamnya itu bergerak dalam bidang sosial maupun pendidikan, ya. Yang selanjutnya yang keenam yaitu ada namanya Nahdlatul Ulama atau NU yang sering kita bilangkan. Itu juga didirikan tahun 1926 oleh Hasyim Asy'ari, yang mana tujuan dia mendirikan ini untuk membangkitkan semangat para ulama yang ada di Indonesia dengan cara meningkatkan dakwah dan pendidikan, karena saat itu tuh Belanda itu melarang umat Islam mendirikan seperti sekolah-sekolah yang bernafaskan Islam gitu, kayak seperti pesantren gitu kan, pengajian-pengajian. Jadi Belanda itu melarang gitu. Jadi sebelum memasuki era pergerakan nasional itu, pihak kolonial ini mencoba politik kemakmuran dan balas budi. Jadi di sini pas waktu muncullah pergerakan ini, jadi muncul pula lah politik
politik, estetik, gitu kan. Itu dari Belanda gitu ya kan. Jadi kelihatannya politik ini tuh humanis untuk kesejahteraan rakyat. Namun karena landasannya tetap kolonialisme, maka jadinya tetap eksploitatif dan menindas rakyat gitu kan, khususnya politik Islam gitu. Jadi pergerakan Belanda ini tuh tujuannya itu ya tetap juga melarang ataupun menghancurkan bagi masyarakat Islam yang bergerak pada politik Islam gitu ya kan. Jadi tujuannya tuh untuk memecah Islam, jadi kayak berkelompok-kelompok ya kan. Dan juga di sini Islam dalam memperjuangkan ataupun melawan kolonial itu terpecah jadinya, jadi nggak menyatu kan, karena dari awal tadi tujuannya juga berbeda ya kan. Di sini juga perjuangan menurut Endang Saifuddin Ansyari, perjuangan di Indonesia ini terpecah menjadi dua kelompok. Ada yang nasionalis Islam, ada juga yang nasionalis sekuler. Kondisi ini sampai sekarang masih tampak dalam dinamika perpolitikan. Tahun 1937 itu ada pula Islam membentuk organisasi ataupun kelompok, itu namanya MIAI, yaitu Majelis Islam A'la Indonesia. Kemudian setelah itu nama itu diganti lagi atau diprakarsai lagi oleh Muhammadiyah dengan NU Persis dan juga Al-Wasliyah dan lainnya. Pada zaman Jepang itu diubah menjadi Masjumi. Masjumi ini artinya yaitu Majelis Syura Muslim Indonesia, dan memiliki pasukan Hizbullah gitu kan sebagai modal perjuangan bersenjata di kemudian hari. Dan juga dalam proklamasi kemerdekaan jelas dapat digaris kan peran umat Islam sebagai yang pertama yaitu sumber proklamasi kemerdekaan, yaitu Piagam Jakarta 22 Juni dan juga pembukaan undang-undang dengan perubahan beberapa kata yaitu mempunyai pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamir juga atau dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam ya kan, karena Islam tadi dia juga berjuang pasca kemerdekaan, jadi juga dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam. Dan juga dalam sidang tersebut juga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat dengan Bapak Kasman itu kan, umat Islam yang mempunyai peran besar dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Itulah materi kita hari ini. Apakah dari anak-anak ibu bisa paham, atau yang belum mengerti bisa ditanyakan lagi pada ibu bagaimana yang tidak mengerti, bagaimana yang kurang, bagaimana yang rancu, atau mungkin ada perdebatan di luar sana yang terdengar atau terbaca jadi ragu di pikiran, bisa tanyakan sama ibu. Ada? Oh tidak ya. Baik, untuk hari ini berarti kesimpulannya pembelajaran ini yaitu umat Islam ini bergerak penting di dalam kemerdekaan, yang mana nanti salah satu buktinya yaitu pada kemerdekaan banyak yang hadir para tokoh-tokoh Islam yang telah berjuang ataupun yang telah
mempertahankan Indonesia gitu kan. Yang sudah Ibu jelaskan tadi, banyak sekali kan perdebatan pertentangan dengan Belanda, dengan Jepang ya kan, untuk mempertahankan Indonesia sehingga Indonesia merdeka saat ini. Dan kita rasakan bagaimana pentingnya juga bagaimana perjuangan orang Islam pada saat kemerdekaan dulu gitu kan ya. Jadi kita cukupkan dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak Ibu sudah mendengarkan dan mencatat hal-hal yang penting mengenai pembelajaran kita. Untuk minggu depan, ya, minggu depan kita itu akan ulangan harian. Jadi seperti Ibu sampaikan di awal tadi, ini juga salah satu materi yang akan dimasukkan ke dalam ujian nanti ya. Jadi silakan dibaca bukunya kembali, diulas-ulas kembali, dipelajari lagi di rumah kembali bagaimana pembelajaran sebelum-sebelumnya. Jadi nanti pada saat ujiannya lancar, tenang dalam menjawab soalnya nanti ya. Semoga sukses anak-anak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.